Halo guys, kali ini admin pembongkar sudah merangkum sebuah film untuk diupload dan ditonton buat kalian semua. Nah, film ini berjudul Taegugi atau yang lebih dikenal dengan The Brotherhood of War. Film ini mengisahkan dua kakak beradik yang sebagaimana mereka harus diwajibkan untuk ikut perang. Nah, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Adegan pertama dimulai dari Jin Tae, kakak dari Jin Sok. Dia ini ingin sekali menyekolahkan adiknya ke universitas agar menjadi lebih baik, bukan seperti Jin Tae yang hanya menjadi tukang penyemir sepatu. Di sini, waktu Jin Tae sedang menyemir sepatu, si Jin Sok datang menemui Jin Tae dan Jin Tae bertanya, "Kenapa kamu tidak pergi ke perpustakaan, wahai Jin Sok?" Si Jin Sok menjawab, "Apa kamu tidak dengar? Perang telah pecah," kata Jin Sok. Nah, dalam waktu bersamaan, ibu dan tunangan dari Jin Tae melihat pengumuman dari pemerintah bahwasannya masyarakat yang ada di perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara diwajibkan untuk mengungsi, berkumpul di stasiun. Setelah sampai di stasiun, Jin Tae pergi sebentar untuk mencarikan obat buat anak kecil dari tunangannya. Entah itu anak siapa, saya tidak tahu. Nah, di sini ada segelintir tentara dari pemerintah Korea Selatan yang mendapatkan perintah untuk laki-laki yang berumur 18 sampai 30 tahun ke atas diwajibkan untuk ikut militer. Sedangkan si Jin Sok, dia umurnya tepat di 18 tahun. Nah, tanpa sepengetahuan dari Jin Tae, si Jin Sok sudah menaiki kereta yang akan dibawa ke tempat pelatihan tentara untuk mengikuti perang. Di sini, Jin Tae memasuki kereta yang membawa Jin Sok. Ada sedikit pertarungan antara Jin Tae dan segelintir tentara. Di sini, si Jin Tae dikalahkan dikarenakan lawan tidak imbang, 4 lawan 1, malah lebih. Lawannya juga tentara. Di sini saya salut kepada Jin Tae yang dapat mengalahkan tentara jika 1 lawan 1. Dan itu lebih dari 3 orang yang menyerang Jin Tae. Tapi saya tetap salut kepada Jin Tae. Setelah itu mereka berdua pun dibawa ke tempat pengungsian tentara dan pelatihan perang. Di sana mereka akan berlatih untuk mengikuti perang melawan Korea Utara. Lanjut. Waktu Jin Tae, Jin Sok, dan teman-teman lainnya sedang menikmati makanan untuk segera pergi ke medan perang, malah mereka dikejutkan dengan kedatangan bom yang melukakan bahu kanan pada Jin Sok. Dan si Jin Tae menyuruh untuk Jin Sok berdiam diri, tetapi Jin Sok malah tidak mendengarkan ucapan dari kakaknya. Dasar. Lanjut, setelah pengeboman selesai oleh Korea Utara, si Jin Tae melapor kepada ketua peletonnya bahwasannya dia meminta tolong untuk adiknya dirawat rumah sakit. Bahkan si Jin Tae juga berani mengatakan bahwa dia ingin melakukan pengeboman terhadap jalur Korea Utara yang ingin mereka lewati. Tetapi tuanya malah menakut-nakuti si Jin Tae. Dan di sini si Jin Tae malah lebih siap untuk melakukan pengeboman di jalur Korea Utara. Dan si ketua pun akan memberinya imbalan jika dia berhasil melakukannya. Imbalannya adiknya akan dipulangkan. Setelah banyak misi yang diselesaikan oleh Jin Tae, dia sontak mendapat penghargaan dan masuk dalam berita kabar. Di sini Jin Tae sangat terkenal dikarenakan dia sangat berani dalam menyelesaikan misi-misi dan misi yang diselesaikannya itu tuntas. Lanjut, setelah banyak mendapatkan penghargaan, si Jin Tae gila akan hal itu dikarenakan dia tidak memperdulikan adiknya lagi, tapi dia punya tujuan yang sama, yaitu akan memulangkan adiknya ke rumah. Di sini adiknya si Jin Sok agak sedikit geram dengan kakaknya dikarenakan mental si Jin Sok melihat orang-orang yang tertindas dan dia merasa iba. Tetapi si Jin Tae menghiraukan itu. Lanjut, terjadilah perkelahian antara kakak dan adik, Jin Tae dan si adiknya Jin Sok. Nah, perkelahian ini bermula dikarenakan si Jin Tae menyuruh pasukannya untuk menembak tawanan. Ternyata dari salah satu tawanan itu
adalah teman dari Jin Sok waktu sebelum terjadi pecahnya perang. Nah, seketika si Jin Sok memukul Jin Tai dikarenakan dia geram dengan tingkah laku kakaknya. Lanjut, ketika si Jin Tai mendapatkan tugas menjadi pemimpin dalam misi di Pyongyang, si adiknya melarikan diri untuk pulang ke rumah dikarenakan dia mendengar ibunya sedang sakit. Nah, si Jin Tai pun mendengar itu. Dia langsung menyusul adiknya dikarenakan adiknya pergi sendirian. Ketika si Jin Sok sampai di rumahnya, dia langsung disambut oleh tunangan si Jin Tai. Di sini mereka sedang mengobrol, dan ketika mereka sedang mengobrol, datanglah beberapa orang yang menarik tunangan si Jin Tai untuk dibawa. Nah, si Jin Sok yang tidak tahu apa-apa, dia menodongkan tembak ke salah satu orang tersebut, tetapi malah dia dibawa juga. Nah, di sini si Jin Sok dimasukkan ke dalam sebuah gedung dan ditunjukkan ke sebuah ruangan yang berisikan ketua peleton tentara Korea Selatan. Nah, sedangkan untuk tunangan si Jin Tai, dia dikumpulkan ke orang-orang yang melanggar dan mengkhianati negara Korea Selatan untuk diberikan hukuman mati. Ketika Jin Tai datang, dia melihat tunangannya akan dieksekusi, tapi dia cepat menangkap pistol yang akan menembaki si tunangan tersebut. Dan si Jin Tai menanyakan apa yang terjadi, dan orang tersebut menjawab bahwa tunangan si Jin Tai telah banyak melanggar dan telah banyak membantu para komunis Korea Utara. Nah, di sini terjadilah perkelahian dikarenakan Jin Tai tidak menerima bahwasannya tunangannya akan dieksekusi. Di sini ada juga Jin Sok yang sudah berhasil keluar dari gedung yang membantu kakaknya berkelahi melawan tentara Korea Selatan untuk menyelamatkan tunangan Jin Tai. Tetapi hal itu sia-sia dikarenakan salah satu orang tersebut menembaki tunangan dari Jin Tai. Nembaknya kok di situ sih, anjir emang. Nah, seketika si Jin Sok langsung memukul orang yang menembaki tunangan dari Jin Tai. Dan lanjut, di sini si Jin Tai meminta kepada ketua peletonnya yang baru untuk memulangkan adiknya dikarenakan dia sudah banyak menyelesaikan misi itu yang dijanjikan ketua peletonnya yang dulu. Tetapi si ketua peleton yang baru ini tidak memperdulikan janji dari ketua peleton yang lama. Ketika itu ketua peletonnya yang baru ini menyuruh tentara lain untuk memasukkan si Jin Tai ke dalam sel, tetapi ada serangan mendadak. Di sini ketua peletonnya yang baru menyuruh untuk membakar gudang pesanan yang isinya terdapat adiknya si Jin Tai. Di sini alurnya akan berbeda. Si Jin Tai yang menolong Korea Selatan dan akan berpindah menolong Korea Utara dikarenakan kesalahpahaman. Lanjut. Setelah perintah ketua peletonnya yang baru dilaksanakan oleh tentara lain, si Jin Tai masuk ke gedung pesanan yang sudah hangus terbakar dan dia menemukan pensil pemberiannya terhadap adiknya. Dan tepatnya pensil itu di samping salah satu mayat yang hangus terbakar. Di sini Jin Tai kecewa dengan semua ini. Dan si Jin Tai pun melihat ketua peletonnya yang baru yang menyuruh gedung pesanan untuk dibakar. Dia langsung mengambil salah satu batu dan memukul kepalanya sampai ketua peleton itu mati. Lanjut, berpindah ke Jin Sok, adiknya Jin Tai. Ternyata si Jin Sok tidak terbakar. Dia terselamatkan dan berada di pos camp pengobatan. Di sini si Jin Tai terkenal dengan pengkhianatannya. Dia masuk dalam anggota komunis dan membantu Korea Utara. Kemungkinan besar Jin Tai melakukan ini karena dia kecewa terhadap pemerintah dan tentara Korea Selatan dikarenakan dua orang yang dia sayangi telah terbunuh. Tetapi itu hanya menurutnya, adiknya tidak terbunuh. Di sini adiknya sedikit agak kecewa juga dengan si Jin Tai dikarenakan
Temannya menanyakan kenapa si Jintai menjadi komunis. Dia menjawab karena Jintai sangat tergila-gila dengan medali-medali yang dia peroleh. Tetapi hal itu salah setelah dia membaca surat dari buatan kakaknya. Lanjut. Di sini terjadi tawar-menawar antara Jin Sok dan ketua komando pemimpin peledakan pada benteng pertahanan Korea Utara untuk mengundur waktu peledakannya. Tetapi ketua komando tersebut tidak mau dan jangan membahasnya dikarenakan mereka sudah siap semua untuk meledakkan itu. Nah, di sini si Jin Sok pun nekat untuk pergi sendirian mencari kakaknya si Jin Tai. Lanjut, sesampainya di sana, si Jin Sok langsung diseret oleh tentara Korea Utara memasuki sebuah ruang bawah tanah dan dipertemukan ketua komandonya. Di sini si Jin Sok meminta kepada ketua komando komunis tersebut untuk bertemu dengan kakaknya yang memegang bendera burung hantu. Tetapi si ketua tersebut tidak mempercayai. Tiba-tiba diteleponlah mereka dari pos keamanan pusat untuk membawanya ke situ, di mana dia akan dipertemukan dengan kakaknya. Nah, waktu di perjalanan menuju pos keamanan, si Jin Sok dan tentara komunis tersebut mendapati serangan dari tentara Korea Selatan dan si Jin Sok tidak tahu harus kemana. Dia terus berjalan mencari dan melihat orang sekitar apakah itu kakaknya atau bukan. Nah, di sini perang pun pecah antara Korea Selatan dan Korea Utara. Si Jin Sok masih melihat sekelilingnya dan memperhatikan semua orang dari tentara Korea Utara, memastikan bahwa itu kakaknya atau bukan. Waktu dia sedang melawan seorang tentara Korea Utara, dia melihat kakaknya sedang berperang dan waktu itu juga kakaknya menyerang si Jin Sok tanpa mengetahui bahwa itu adalah adiknya sendiri. Di sini si Jin Tai tidak sadarkan diri bahwa yang hendak ingin dia bunuh adalah adiknya sendiri. Di sini terjadi perkelahian yang hebat. Kemungkinan besar si Jin Tai tidak mengetahui adiknya tersebut. Kemungkinan dia satu sangat kecewa dengan tentara Korea Selatan dan kedua dia mengira adiknya sudah mati. Tetapi padahal adiknya belum mati sama sekali. Di sini si Jin Sok memohon kepada si Jin Tai agar supaya dia sadar bahwasannya dia adiknya yang masih hidup. Tetapi si Jin Tai tidak percaya hal itu. Selama pertarungan, si Jin Sok selalu mengingatkan bahwa itu dia adalah adiknya. Tetapi si Jin Tai masih tidak percaya. Dan waktu ketika si Jin Tai tertusuk oleh tentara Korea Selatan dan si Jin Sok menangis di depan Jin Tai yang tidak sadarkan diri bahwa di depannya adalah adiknya. Seketika dia sadar, dia melihat bahwa itu benar adalah adiknya. Nah, waktu si Jin Tai sadar bahwa itu benar adiknya, dia langsung memeluk adiknya tersebut dan memberikan pensil yang ditemukannya di gudang pesanan yang terbakar tadi. Nah, waktu itu juga tentara komunis Korea Utara sangat banyak dan diwajibkan semua tentara Korea Selatan untuk mundur. Di sini si Jin Tai menyuruh adiknya untuk mundur dan dia menjanjikan bahwa dia akan kembali. Di sini Jin Tai berperang dengan sendiri melawan tentara Korea Utara dengan seragam yang dia pakai, yaitu seragam Korea Utara. Nah, di sini dia menembak seluruh tentara Korea Utara, tetapi dengan jumlah yang sangat banyak, dia pun tertembak juga dan terkubur. Sudah berpuluh-puluh tahun lamanya, si Jin Sok adiknya dihubungi oleh tentara angkatan darat bahwasanya mereka menemukan sebuah mayat miliknya. Nah, di sini Jin Sok berbicara kepada kerangka kakaknya bahwasannya mana janji yang diucapkan kakaknya dulu yang hendak menyusulnya jika dia pergi. Dan di sini si Jin Sok menyesal meninggalkan kakaknya waktu perang. Dan film pun tamat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan terima kasih.